kasus ini akan diungkap secara tuntas, profesional, akuntabel, transparan, berdasarkan SOP yang berlaku. Saat ini tim gabungan masih bekerja, yaitu rekan-rekan kami dari Subdit Resmob, kemudian Subdit Jatanras, dan di awal penanganan oleh rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini masih terus bekerja, ya. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Lagi yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Pemirsa, keluarga korban tidak mengenal satupun dari 8 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pihak keluarga berharap polisi membuka motif pembunuhan ini dan menghukum para pelaku seberat-beratnya. Delapan pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil diringkus polisi. 4 pelaku yang diduga otak pembunuhan ditangkap di lokasi terpisah. 3 pelaku ditangkap di ruas Jalan Raya Solo, Jogja, Jawa Tengah. Dan 1 pelaku berinisial C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Begitu pula dengan 4 pelaku penculikan Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di rumah kontrakan kawasan Johar Baru. Sementara 1 orang lainnya ditangkap di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kuasa hukum pelaku penculikan menyebut kliennya diperintahkan oleh seorang berinisial F. Selain menculik, F juga minta tersangka membuang jenazah korban. Menjemput di waktu sore. Setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu, setelah diserahkan keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini pada saat mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara istri korban berharap para pelaku diganjar hukuman setimpal. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Dari hasil uji forensik terungkap, terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga kepala cabang bank yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan meminta polisi mengungkap motif para pelaku. Pihak keluarga juga mengapresiasi polisi yang telah bertindak cepat menangkap pelaku. Saat ini pihak keluarga Ilham Pradipta menunggu perkembangan pengungkapan kasus dari kepolisian. Pihak keluarga mengaku tidak mengenal satupun terduga pelaku yang telah ditangkap oleh polisi. Namun pihak keluarga ingin mengungkapkan kasus ini dilakukan secara tuntas dan juga transparan untuk mengetahui motif para pelaku. Keluarga juga mengapresiasi polisi yang telah bertindak cepat dengan menangkap 8 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan almarhum. Pertama ya kita ucapkan sangat banyak terima kasih ya atas reaksi yang sangat cepat dari pihak kepolisian dengan menangkap beberapa yang saat ini diduga sebagai pelaku. Nah, sambil kita menunggu, kami juga menunggu informasi lanjutan, tentunya motifnya apa, terus apakah nanti dari motif itu memang secara secara logik memang ada unsur mens rea kejahatannya di sana, sehingga terjawab kenapa adik kita atau almarhum itu sampai harus dibunuh. Itu yang kita tunggu juga, kan masih pendalaman terus nih dari pihak kepolisian ya, dan belum ada keterangan resmi kan? Belum ada, kita nunggu juga itu. Keluarga itu tahu nggak sih Pak, si almarhum ini sedang melakukan pekerjaan dan kasus apa? Tidak. Malah isunya berkembang setelah kejadian. Pemirsa, 300 kios di Pasar Impres, Blok Barat, Payakumbuh, Sumatera Barat ludes dilahap si jago merah. Puluhan unit pemadam kebakaran dari berbagai daerah dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan ratusan kios di Pasar Impres Blok Barat, Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Pemadam kebakaran dari seluruh wilayah di Sumatera Barat dikerahkan ke lokasi karena kobaran api yang terus membesar. Sementara pedagang bersama warga berusaha menyelamatkan barang dagangan dari kobaran api. Menurut warga, api pertama kali terlihat pukul 4 pagi dari bagian atas bangunan pasar. Dalam hitungan menit, kobaran api menjalar cepat ke kios-kios lain karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Ini terjadi sebelum sholat subuh tadi, dan itu kita bisa pastikan sumber dari apinya dari mana. Ini kami semua berjibaku untuk berusaha untuk memadamkan api, baik kepolisian, TNI, Polri, semuanya, BPBD, dan alhamdulillah semua damkar yang ada di Sumatera Barat ini turut membantu Bukit Tinggi, Agam, Padang, Padang Panjang, semua turut membantu semuanya. Setidaknya sebanyak 300 kios ludes terbakar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja ditangkap polisi pasca kebakaran di Pasar Pusat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, karena melakukan penjarahan di sekitar pasar dengan mengambil berbagai jenis barang. Dua orang penjara pasca kebakaran di Pasar Pusat Kota Payakumbuh ini langsung dibawa ke pos pengamanan untuk diperiksa karena kedapatan tengah menjarah sejumlah kabel sisa kebakaran yang telah diberi garis polisi. Pelaku langsung dibawa ke posko keamanan beserta barang bukti kabel tembaga. Total ada 10 penjara yang diamankan petugas dan kini tengah diperiksa di Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat.
Kasus pengeroyokan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di kawasan pabrik di Kabupaten Serang, Banten menyeret anggota BRIMOB berinisial Bribtu TG. Polisi memastikan pelaku kini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Oknum anggota BRIMOB Polda Banten berinisial Bribtu TG ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan. Oknum anggota BRIMOB tersebut langsung ditahan di ruang penempatan khusus Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, dari 2 anggota BRIMOB yang diperiksa, hanya 1 orang anggota yang terbukti ikut melakukan tindakan kekerasan. Sementara rekan TG yakni Bribda TR dinyatakan tidak terlibat dalam aksi main hakim sendiri tersebut. Inisial Bribtu TG karena dia perannya ada. Sementara untuk Bribda TR yang bersangkutan pada saat itu justru melerai. Nah, ini berdasarkan keterangan saksi, kemudian dicek juga ada. Jadi yang 1 ya sudah. Kabid Propam Polda Banten Kombes Pol Purwoto menambahkan bahwa aksi yang dilakukan TG bersifat spontanitas tanpa perintah dari atasan. Sehingga saat terjadi tanda kutip chaos tadi, dia ikut spontanitas, jadi nggak ada instruksi. Ya, spontanitas seperti itu. Situasi seperti apa, Pak? Perasaan kalau dilihat dari teman-teman video segala itu datang sepertinya baik-baik saja gitu. Saat terjadi insiden itu maksudnya. Ya. Sebelumnya terjadi aksi kekerasan atau main hakim sendiri dari beberapa orang terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis lalu. Korban menerima penganiayaan saat sedang melakukan inspeksi mendadak di PT GRS, namun diduga sidak tersebut bocor sehingga pabrik dijaga ketat oleh keamanan pabrik serta ormas. Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa wartawan diadang oleh sekelompok orang termasuk pelaku berseragam BRIMOB hingga terjadi pengeroyokan. Akibat kejadian ini, staf KLH dan seorang wartawan terluka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.